Beritaku yang terbaru kalian ke sana deh, coba dengerin Doktif. Nah ini nih, ini aku udah screenshot tuh. Aku gedein. Kayaknya ini deh. Ya. Nah, yang disesalkan itu, tapi pemicunya tuh si bapak. Ada itu si bapak itu. Kayaknya si bapak itu salah satu pengacaranya RG deh. Dia betul-betul, dia megang banget, megang badannya Sunan banget. Badannya Mas Sunan tuh kayak di, waktu mau ngomong sama siapa Pak Julianus, si bapak-bapak paruh baya itu yang gua nggak tahu siapa namanya itu memang langsung dateng nyamperin, dia langsung kayak cepet banget langkahnya tuh langsung megang gitu. Kalau si Mas Sunannya sih ngerasa kayak didorong. Kalau Mamski ngelihatnya memang dia tangannya udah megang badannya Mas Sunan. Ya kalau bogem apa tuh nggak. Ya tadi kalian lihat sendiri kan. Tapi kalau mungkin begini atau begini gue nggak tahu tuh. Karena kan kepala Mas Sunan di sini nih gini. Mamski dari arah belakang kepala Mas Sunan. Depannya sih yang kacamata tuh ketangkep kamera gue kan. Makanya gue cari, gue screenshot kan. Jadi buat kalian ya yang bilang oh nggak ada kok, lihat aja di sini kan yang merasakan kan Mas Sunan. Ini juga nih dari ketangkapan layar gue. Ya guys tuh. Besok kamu nggak bisa pedal ya? Tadi malam terjadilah keributan dan dari pihak RG ada yang memegang badan dengan gerakan seperti diduga mendorong. Lalu terjadi ada tangan dari seseorang di dalam grup itu yang mana dia juga sudah mengakuinya dan sudah menulis ya. Menulis pernyataannya bahwa dia melayangkan tangannya gitu. Mamski nggak bisa bilang itu adalah, jadi gini loh, kalau kita body contact kita nggak bisa bilang pukul, gaplok, bogem, hajar, itu tuh bingung gitu. Tampar, nyakar, kan ada banyak macam-macamnya. Itu Mamski nggak bisa lihat. Tapi gerakannya ada. Apakah mendaratnya itu bentuknya seperti ditampar ke atau didorong begini atau mungkin ada begini, kita nggak tahu kan, begini nggak tahu lah. Intinya kalau secara teknis bagaimana bentuk pukulan itu aku tidak melihat, tapi secara gerakannya dan body contactnya ada banget, bahkan ketangkep kamera. Banyak kok orang di situ yang udah ngeliat gitu loh guys ya. Dan yang namanya orang itu kena body contact itu nggak harus sampai babak belur. Dan nggak perlu sampai harus gimana-gimana, udah niat dateng mau megang aja tuh udah salah. Kan kamu nggak bisa megang badan orang sembarangan, nggak boleh loh guys. Itu nggak boleh itu, ya. Jadi kalau memang orang itu nggak punya senjata, kalau ada senjatanya lebih gawat lagi, lebih gawat. Apalagi udah dalam keadaan yang sangat berdekatan ya. Wah itu bahaya banget guys. Gitu loh. Iya makanya Mas Sunan marah. Karena kan dia cuma pengen ngomong sama si pengacaranya RG yang namanya Pak Julianus itu. Cuman pengen bicara gitu loh. Kayak ya udah selesai kan acaranya. Mereka mau ngobrol, mau mungkin ya udah bang apa nggak ngerti ya pembicaraan mereka berdua lah antar lawyer. Tapi kok sampai harus dipegang dan mau didorong udah gitu kena ke muka juga, itu yang disayangkan. Oh ya, orang yang TV pakai jilbab aja ngomong kenapa? Hah? Oh, si Nepos kemarin klarifikasi karena orang timur, dia juga bawa saudara dari timur. Saudaranya dia 150 orang. Seratusan orang.
Oh, dia punya saudara sampai 100 orang. Itu si siapa? FS. Yang ku pakai 115 sayang. Barbie robek, say. Kukunya copot terus robek. Nih jadi jempol nih. Nih jempol kan, jempol kaki nih. Buset robeknya sampai segini, say. Itu buset. Itu yang bikin ngeri kakinya Barbie. Jadi kalau Mas Sunannya nggak kenapa-napa, justru malah kena kakinya Barbie karena di situ udah ricu, langsung kepotong jempolnya Barbie sehingga membuat kebuka itu daging kebuka ya darahnya banyak banget. Kasihan Barbie di situ. Kita cewek-cewek, aduh ya Allah gue liatin Barbie. Mm-mm. Mm-mm. Kasihan si Barbie. Udah semalam Mamski nggak nganterin karena udah kecapean banget aku. Capek saya, gue kan pakai high heels. Ya ampun, ternyata pakai high heels ya berjam-jam itu kaki gue kayak remuk guys. Waduh sakit banget. Kalau Barbie kan pakai sandal yang ada wedges gitu ya. Terus sandal kebuka, kukunya keluar semua. Nah gara-gara kukunya keluar itu. Gara-gara kukunya Barbie keluar malah copot. Gue pakai sepatu, aduh pinggang sakit banget. Jempol gue kejepit, gue sampai ya Allah sabar bang. Karena gue liat abang-abang yang lain itu abang-abang yang mana gue takut juga loh. Soalnya kan setahu aku juga Mas Sunan gak banyak bawa orang. Tapi abang-abang yang lain-lainnya itu kalem sih. Berdiri doang mengamati. Nggak ada gerakan-gerakan aneh gimana-gimana nggak ada kan kalian lihat sendiri di live. Apa etalase 6? Apa tuh? Eta 6? Oh iya, ambil aja tuh untuk ini kalian. Kesehatan body. Body ini ya, seperti Nikita. Kalau kalian pengen kayak Nikita. Enggak deh, kayaknya kakinya Barbie itu waktu Sunan itu bergerak dan pada heboh di sana kan ada beberapa kaki-kaki orang. Itu pasti salah satunya menancap di menancap di kakinya Barbie. Sunan yang digaplok, Barbie yang berdarah gimana? Sunannya yang, aduh gue bilang, kenapa jadi lu yang berdarah-darah Barbie? Itu juga, ya ampun kasihan banget Barbie jadi tumbal. Barbie jadi tumbal, orang yang kena gaplok, dia yang berdarah. Sampai jam 1, kalau Barbie sampai pagi. Si Barbie. Mamski juga, aduh udah kalang kabut. Akhirnya ke kantor polisi, di Polres, diterima dengan baik. Terus udah diambil keterangan dari KTP kita juga. Yang dipakai sama Nikmir 20 sayang. Nih 20 nih yang dipakai Nikmir. Nih. Jadi Nikmir itu warnanya pionir. Kalau Mamski warnanya, kalau mereknya nggak tahu ya, tapi kurang lebih warnanya sama. Kalau Nikmir kan belum tentu pakai Maybelline, tapi aku liatin warnanya tuh. Kalau Nikmir tuh yang pionir, aku yang founder. Founder 115 nih yang aku pakai. Bagus banget guys. Nyalain lampu ini deh. Tuh. Hah, Ayu sahabatnya Panda. Panda, lu pasti kena lu Panda. Nih, lu lihat nih. Nih Panda lu lihat nih muka lu semalaman itu paling gede di layar lu. Paling gede lu ya muka lu di layar, coy. Lagian dia ngapain kayak gini sih gayanya? Dia aneh banget. So jago. Lihat deh guys. Lihat deh guys. Kalian lihat gak nih? Gimana? Ya, lihat. Pok, gede kenceng banget mukulnya. Wah, Mas Sunan, ini baru datang nih guys. Ini baru datang nggak banget. Pak. Nih, lihat nih, baru datang nih guys.
Tuh bunyinya aja pakai dengeran di HP gue. Gaya lu mengintimidasi orang ya, gaya lu mengintimidasi orang. Ujung-ujungnya kena lu kan. Makanya jangan belagu. Ujung-ujungnya kena sendiri kan. Tepokannya kenceng banget ya. Gue baru lihat ini. Udah mandi semalam sayang. Yang gue pakai 115 ya. 115 nih. Yang gue pakai 115. Yang ini. Satu lima. Udah check out etalase 6 sayang. Punya Niki ya. Thank you ya. Doain itu semuanya baik-baik aja dan segera bebas ya sayang. Nih, ada di etalase. Udah ada di etalase yang kepake 115 tuh. Tuh. Ayo guys, ambil aja, let's go. Nah, si panda jadi lupa tuh si panda bentar. Ada gua VT-nya. Tunggu VT-nya. Bentar. Bentar. Tunggu. Tunggu ya. Mana sih kemarin tuh? Juga. Bentar dulu. Siapa yang hianat kita? Siapa yang fitnah? Tahu kenapa mafia itu disebut? Kalau nyalimu masih abu-abu, jangan belakang jadi pemain. Kalau hitamnya hitam, kalau putih ya putih, itu baru nyali seorang pemain. Sebab tidak ada Tunggu, guys. abu-abu dalam dunia pemain. Jadi jangan seperti kakak tua, ngomong aja yang pintar, terbang nggak berani. Jadilah seperti elang. Aduh, kenapa gua malah nggak ada suaranya ya ini? Dan melihat paling tajam. Mau itu pemain lama atau pemain baru, pada prinsipnya cuma satu. Mau ikut, jangan takut. Kalau takut, jangan ikut. Nah, manusia itu yang dipegang pembicaraannya. Tapi kalau pembicaraannya terlalu banyak, kita pun noyong. Oke, untuk kesimpulannya tadi malam ya. Oke, siap bentar. Oke. Jadi menurut profesor yang hadir semalam, itu kan narasumbernya ada beberapa profesor ya, ada 2 dan Bang Fahmi, terus Pak Julianus, Mas Sunan Kalijaga, dan satunya lagi tuh ada Bang Deolipa, ya bener kan? Dan profesornya satunya lagi namanya Pak siapa ya? Dosennya Bang Deolipa tuh, lupa Mamski namanya. Nah, jadi menurut dua profesor tersebut, hal yang terjadi di persidangan ini kan ada perdebatan tentang Nikita yang melakukan perlawanan saat akan dipakaikan rompi seperti itu. Terus juga memaksakan untuk memutar bukti baru yaitu rekaman suara. Nah, oleh pengacara dari RG dikatakan dilarang untuk memutar. Tapi dikoreksi lagi ternyata bukan dilarang kan. Memang aku juga hadir di persidangan tidak ada larangan. Melainkan waktu yang akan diberikan itu ada sendiri yaitu di pembuktian. Dan mengenai jaksa yang memaksakan memakai jaket, terus juga dia memvideokan dengan handphone, juga dengan aksinya Nikita yang tidak mau pulang tapi tinggal di situ dan tidak mau dipakaikan jaket, itu tidak ada undang-undangnya yang melarang hal tersebut baik dari pihaknya Niki ataupun jaksanya. Kenapa? Karena kita belum punya yang mengatur contempt of court, belum ada.
Nah, dari pihak Bang Deolipa bilang ya memang harusnya yang namanya terdakwa itu sudah selesai sidang ya memakai rompi dan diborgol. Tapi dari pihaknya Bang Fahmi mengatakan kalau memang itu Nikita seorang terong gitu ya, terong atau pembonsai yang diperlakukan seperti itu oke, tapi ini masih terdakwa, belum terpidana juga untuk kasus yang bener-bener receh banget gitu loh. Kesalahannya dia apa sih? Ini pun masih mau dibuktikan loh ya. Besok ya. Dengerin ini ya. Besok. Ya, besok try on kakak 25 apa tuh? Try on 25. Udah ini aja sayang. Harusnya pakai rompi, tidak ada keharusan. Karena untuk di dalam ruangan yang steril selama terdakwa masih ada di dalam, itu tidak ada hukumnya dia harus pakai rompi. Di luar silahkan, di luar dari pintu silahkan. Itu sudah dijelaskan kemarin sama ahlinya. Ya kalau Tom Lembong mau ya itu Tom Lembong, Bu. Ini kan kasusnya kan Nikita merasa kecewa sekali, sudah ditahan 5 bulan, hampir setengah tahun, sekarang udah jalan 6 bulan. Untuk pasal yang seharusnya dia tidak ditahan. Itu semalam mau gue tanya gak sempet. Gak sempat, aduh bener-bener deh. Kemarin itu tuh membahasnya jaksa. Jadi mau menanya di luar dari konteks itu gak bisa kita. Di luar dari konteks kejadian dengan Niki dengan jaksa. Karena kan temanya itu gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau mau ngikut peraturan Bu, Niki aja udah di luar dari nalar ya. Dia ditahan sampai setengah tahun untuk kasus yang remeh-temeh, receh kasusnya, Bu. Receh loh, Bu. Kasusnya kan 369. Besok Doktif jadi saksi lagi. Sepil 385. Jaksa dan hakim besok. Aku yakin jaksa hakimnya masih sama. Terjadi berita hoax. Aku nggak tahu, sorry. Aku nggak bisa bilang berita hoax. Ada berita yang beredar. Katanya yang namanya BP itu ya, Bunda P bilang diganti semua. Kita lihat besok, kalau tidak diganti, berarti Bunda P itu adalah Pelsong. Cuman inget ya, jangan sampai ada yang siapapun netizen dimintain duit ya. Ingat, gue udah kasih kalian peringatan dari 2 bulan sebelumnya tentang si Bunda P. Di live sok tahu, kenal ini, kenal itu. Saya bisa bantu. Ujung-ujungnya apa? UUD. Yang ada kasihan kalian yang pengen banget segera membebaskan NM. Akhirnya kemakan tuh sama omongannya sih. Hari-hari kan dia Bunda P tuh live terus tuh. Bawa-bawa nama pejabat A, pejabat B. Itu